Desa Babo, Kecamatan Bandar, Pusaka, Aceh Tamiang menjadi salah satu desa yang terdampak banjir akhir November lalu. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita tergabung dengan korespondensi Indonesia Nova Naya Antaka di lokasi pengungsian Dusun Bangun Sari, Aceh Tamiang. Naya, bagaimana kondisi di sana? Kalau tadi saya bacakan berita, masih banyak kawasan di Aceh Tamiang yang belum teraliri listrik, air bersih, dan pemukiman masih terdampak akibat lumpur. Bagaimana kondisi di sana, Naya? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat siang Yuda. Benar sekali di Aceh Tamiang ini memang salah satu yang dampaknya cukup parah, salah satunya di Desa Babo, di mana kalau tempat saya melaporkan ini adalah salah satu dusun di Desa Babo, yaitu Dusun Bangun Sari yang dijadikan tempat pengungsian. Saya akan menunjukkan kepada Yuda dan juga pemirsa seperti apa kondisi di Dusun Bangun Sari yang dijadikan tempat pengungsian. Di sini bisa dilihat fotojurnalis Nabi Haris akan menunjukkan seperti apa gambaran kegiatan hari ini, di mana warga yang terdampak saat ini sedang membersihkan dengan kalau di situ Anda melihat ada tangki air, ini adalah tangki air bersih yang diperoleh dari para relawan. Biasanya mereka menaruh atau meletakkan tangki-tangki tersebut untuk nanti biasanya relawan memberikan air bersih. Dan rumah ini yang dijadikan posko pengungsian adalah tadinya tempat untuk menyimpan padi atau lumbung padi, namun karena kondisi bencana banjir bandang ini dijadikan pengungsian oleh warga, sehingga bisa dilihat suasana pengungsian di desa atau di dusun Bangun Sari ini cukup sederhana. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi warga yang terdampak di dusun Salam di Desa Babo, saya sudah bersama dengan Bapak Sadat, ya Pak ya. Ya, Bapak, kalau kemarin kita melihat rumah Bapak hancur, bahkan banyak gelondongan kayu, Pak. Seperti apa, Pak, kalau misalnya Bapak dapat gambarkan kejadian pada saat itu dan Bapak mengevakuasi keluarga Bapak, bahkan seperti apa, Pak, kejadiannya? Kejadiannya hari Rabu tuh, kami start evakuasi dari jam 9 dengan pakai boot. Nah, kalau kami bilang boot lah di Aceh Tamiang nih. Itu sampai penuh-penuh lah, nggak bisa kita bilang, memang penuh isinya. Sampai ada yang tenggelam boot kami, yang evakuasi kami ada 2 unit boot. Ada yang ditarik bootnya, ada tenggelam. Selesai satu hari itu jam 4 sore kami harus bersihkan Dusun Salam. Dengan keadaan nangis, berduka segala macam. 80% kami ambil dari tingkat 2 dari Dusun Salam. Pengungsi ke Bangun Sari. Oh, Pak, ini setinggi apa pada saat itu kejadian? Kemudian berapa lama akhirnya Bapak dari Dusun Salam bisa ke Bangun Sari? Kalau misalnya kita lihat normal ini kan cukup dekat ya, Pak ya? Waktu hari Rabu maksimal perjalanan 2 jam. Karena ada rumah hanyut, kabel listrik, pokok sawit. Banyaklah rintangannya. Kedalaman air bersekitar 12 meter. Baru diungsikan dari Dusun Salam. Lalu apa yang Bapak sekarang lakukan, mengungsi di mana, Pak, setelah pasca kejadian? Karena ini kan sudah hampir 1 bulan begitu. Bingung masih, Bu. Kalau untuk bersihkan rumah masih bingung. Nah, makanya kami bikin tenda-tenda seperti ini untuk memikir untuk kedepannya lah. Sebulan 2 bulan akan datang, entah macam mana pun ini kejadiannya, barulah kami turun ke bawah lagi. Oh, Pak, apa harapan dan juga yang Bapak butuhkan? Karena kan Bapak mengatakan punya anak yang masih berumur 4 tahun, kemudian anak-anak sampai saat ini yang paling dibutuhkan bagi warga dan juga Bapak dan keluarga khususnya. Kalau di sini yang perlu kali WC, air bersihnya, air lah yang utama. Listrik alhamdulillah sudah masuk, cuma kami tidak bisa masuk karena kami pengungsi. Yang diutamakan yang rumah-rumah tinggal yang udah ada ampere. Untuk anak-anak, Pak, kesehatan obat? Untuk obat, alhamdulillah ada yang bantu, tapi kita perlu untuk kedepannya lagi. Relokasi rumah ke depannya apakah masih mau diperlukan? Kalau bisa bekerja sama dengan pemerintah. Kalau untuk Pindah atau enggak, tetap balik ke rumah seperti semula.
Ya, Yuda, ini adalah harapan dari Pasada, salah satu warga yang terdampak di Dusun Salam, di mana tadi mengatakan air bersih dan juga listrik ini menjadi kebutuhan pokok yang paling diharapkan bantuan ini bisa segera terrealisasi. Dan kalau misalnya kita lihat memang untuk bantuan listrik sendiri, walaupun bisa dikatakan belum sepenuhnya memang, tapi sudah ada beberapa wilayah yang sudah ada aliran listriknya. Namun kalau misalnya kita melihat sepanjang perjalanan tim CNN dari Desa Babo sendiri, kalau malam itu memang situasinya masih mayoritas gelap gulita, artinya mereka juga membutuhkan senter ini untuk bisa membantu, karena sekali lagi kalau sekarang musim hujan, bahkan dari pagi hujan, ini kesehatan bagi anak-anak ini juga menjadi risiko, sehingga tentu kita berharap bantuan dan juga pemulihan jangka panjang ini bisa segera terrealisasikan. Sudah. Nova Naya Antaka, terima kasih. Semoga harapan saudara-saudara kita di sana segera terrealisasi, terutama kebutuhan dasar, air bersih, listrik, dan juga pendidikan dan trauma healing buat warga terdampak banjir bandang di kawasan Aceh Tamiang. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.